Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqulu ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nakhusu khususan malik hadal kitab asyasharafuddin yahya al-imriti. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afim wa'fanhum waj'alil jannata maswahum ma'wahum bi barakatin mukarramatin utah qulbana futuha arifin lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma liridaillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa li talabil ilmi wa syukran li sihhatil aqli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darud dahirin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tambihun. Yajibu taqdimul khobari fi arba'ati mawadhi'a. Dalam pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas, memahami tentang khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Jadi kemarin dijelaskan tentang mubtada dan khobar ya. Jadi pada dasarnya khobar itu harus berada setelahnya mubtada. Artinya mubtada dulu terus baru khobar. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas, memahami tentang wajib mendahulukan khobar. Artinya harus khobar dulu kemudian baru mubtada. Jadi susunannya itu mubtada dulu terus baru kemudian susunannya itu khobar dulu terus kemudian mubtada. Ada 4 tempat di mana kita wajib mendahulukan khobar. Wajibnya ini bukan wajib terus dikodoni, bukan, tapi harus. Ada 4 tempat di mana khobar wajib didahulukan. Yang pertama, al-awwalu ayyakuna al-mubtada'u nakiratan wala musawwigha illa taqdimal khobar wa huwa dzarfun wa jarun wa majrurun nahwu indaka rajulun fid dari nahwu indaka rajulun fid dari rajulun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama adalah mubtada berupa isim nakiroh dan tidak ada yang memperbolehkan kecuali mendahulukan khobar. Dalam hal ini khobarnya berupa
dzaraf dan jar majrur. Jadi pada dasarnya begini. Wala yajuzul, kalau dalam sebagian redaksi, seingat saya itu dalam kitab Alfiyah, wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda Zaidin namirah. Tidak boleh membuat mubtada dengan menggunakan isim nakirah kecuali ada unsur tertentu, ada faidah tersendiri. Lah, pada saat mubtada berupa isim nakirah dan tidak ada hal lain yang memperbolehkannya, jadi nanti mubtada itu boleh berupa isim nakirah kalau memang ada musawihnya. Nah, di sini dijelaskan wajib mendahulukan khobar ketika mubtadanya berupa isim nakirah dan tidak ada musawih, tidak ada yang memperbolehkan mubtada isim nakirah kecuali mendahulukan khobar. Nah, berarti pada posisi ini wajib mendahulukan khobar. Contoh, indaka rojulun. Indaka rojulun atau fiddari rojulun. Lah ini, lafaz indaka kalau dimanai Jawanya begini. Indaka iku ing dalem sandinge sira rojulun utawi wong lanang. Di hadapanmu ada laki-laki. Lah, di sini lafaz indaka berupa dzaraf, tarkibnya menjadi khobar. Khobar yang harus didahulukan. Ini diperbolehkan. Kenapa? Karena mubtadanya berupa isim nakirah dan tidak ada yang memperbolehkannya. Itu yang pertama, tempat di mana khobar wajib didahulukan. Yang kedua, watsani ayyashtamila al-mubtada'u 'ala ad-dhamiri ya'udu 'ala al-khabari nahwu fiddari sahibuha. Yang kedua adalah mubtada ternyata mengandung domir yang mana domir itu rujuk atau kembali kepada khobar. Nah, ada mubtada tapi mengandung domir yang kembali kepada khobar. Nah, pada posisi ini khobar harus didahulukan. Contoh, fiddari sahibuha. Kita maknai begini. Fiddari iku tetep ing dalem umah, sahibuha utawi wong kang anduweni dar. Di dalam rumah itu ada orang yang memilikinya. Ini adanya yang kembali kepada ad-dar. Ada mubtada punya ataupun mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Nah, posisi ini yang mengharuskan khobar didahulukan. Kan lucu ketika sahibuha fiddari, sahibuha utai wong kang duweni dar iku fiddari ing dalam umah. Ada domir kembali kepada muakhar kan? Ada domir tapi rujuk kepada lafaz yang akhir. Yang namanya domir secara umum itu secara kaidah itu kembali kepada lafzul muqaddam, lafaz yang sudah lewat, kecuali domir sya'an. Domir sya'an itu domir yang kembali kepada muakhar. Kok ini bukan domir sya'an, tapi kembali kepada khobar, kan lucu. Maka dalam posisi ini
khobar harus didahulukan. Kita ucapkan fid dari sahibuha. Yang ketiga, wasalitsu ayyakuna al khobaru lahu sadrul kalami nahu aina zaidun. Yang ketiga adalah khobar berupa lafaz yang harus didahulukan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada lafaz yang pancen harus didahulukan. Kok menjadi tarkibnya menjadi khobar? Ya tetap harus didahulukan. Contoh, aina zaidun. Kita maknai aina iku ing dalam endi zaidun utawi Pak Zaid. Lah ini aina tarkibnya menjadi khobar. Dan di sini wajib didahulukan. Kenapa? Karena lafaz aina ini adalah perangkat istifham yang notabene-nya harus didahulukan. Maka mau ditarkib apapun, dan kebetulan di sini ditarkib menjadi khobar, harus didahulukan. Ya. Jadi yang ketiga atau tempat yang ketiga adalah ketika khobar itu berupa lafaz yang secara hukum asalnya harus didahulukan. Seperti di sini dicontohkan aina. Aina itu perangkat istifham yang harus didahulukan. Maka kita ucapkan aina zaidun. Di mana Zaid? Kalau dimaknai bahasa Jawanya, aina iku ing dalam endi zaidun utawi Pak Zaid. Warabi'u ayyakuna al-mubtada'u mahsuran bi innama au bi illa. Yang keempat ialah ketika mubtada berupa isim yang mahsur, yang diringkas, ya, yang dibatasi, ya, yang diringkas. Ya. Perlu diketahui, hasr itu isbatul hukmi fil madhkur wa nafyuhu alama adahu. Menetapkan hukum yang ada pada lafaz yang setelahnya inama dan menafikan hukum pada lafaz yang tidak disebutkan setelahnya lafaz innama. Contoh, innama di sini contohnya innama fid dari zaidun. Innama fid dari zaidun. Zaid hanya ada di dalam rumah hanya ada Zaid. Di dalam rumah hanya ada Zaid. Di dalam rumah hanya ada Zaid. Awas. Mahsur itu cirinya adalah lafaz yang berada terakhir itu yang dimahsur. Lafaz yang dimahsur itu posisinya kebanyakan dan sudah menjadi kaidah adalah lafaz yang disebutkan terakhir. Contoh di sini, innama fid dari zaidun. Maka yang dihasr, yang dibatasi adalah lafaz zaidun. Di dalam rumah hanya Pak Zaid. Nah, berarti yang ada di rumah itu hanya Pak Zaid. Tidak ada yang lain. Berbeda dengan fid dari zaidun. Di dalam rumah ada Pak Zaid. Mungkinkah? Mungkin enggak selain Zaid ada di situ? Mungkin. Ya. Tapi ketika sudah dihasr, sudah diringkas, sudah dibatasi, di dalam rumah hanya Pak Zaid. Berarti di dalam rumah enggak ada orang lain kecuali Pak Zaid. Contoh gampangnya, wa ma fid dari illa zaidun. Di dalam rumah tidak ada orang kecuali Pak Zaid. Nah, ini berarti ada susunan mubtada khobar. Ternyata mubtadanya dalam hal ini yaitu lafaz zaidun ini diringkas. Maka dalam posisi ini
khobar harus didahulukan. Jadi kesimpulannya, khobar harus didahulukan dalam 4 tempat, yaitu ketika mubtadanya berupa isim nakirah dan tidak ada musawwihnya. Yang kedua, mubtada mengandung domir yang kembali kepada khobar. Yang ketiga, khobar berupa lafadz yang secara hukum asal harus didahulukan. Terus yang keempat, mubtada berupa lafadz yang diringkas, lafadz yang dihasr dengan menggunakan perabot innama atau illa. Itulah pelajaran untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Kiai Nazim, pengarang Amriti, Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti, dan kita berharap dan sekaligus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam belajar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi, mohon dibenarkan. Kalau benar itu murni dari Allah, kalau salah itu murni dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.